Pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan oleh publik setelah 2 kali memunculkan ataupun menuai kecurigaan warganet, bahkan membagikan hasil kecanggihan artificial intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar, hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Perancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Pemirsa, lagi-lagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan video untuk membantah isu dirinya meninggal dunia. Video ini dibagikan melalui akun resminya di media sosial. קצת לספוג שמש. לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, על ירושלים יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. אין על ירושלים, אין. נהדר. איך אתה? גם אתם יצאתם קצת להתעורר? יצאתי קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן, זה במקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. צה"ל ינצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק חד משמעי. המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד להיות ליד מרחב מוגן וגם פה. Ledakan terjadi saat sholat tarawih di sebuah masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ledakan diduga berasal dari tempat wudhu pria. Video amatir ini merekam sesaat setelah ledakan di Masjid Raya Pesona Komplek Perumahan Pesona Regensi, Kecamatan Patrang, Jember. Warga terlihat panik dan berhamburan keluar masjid. Usai mendapat laporan warga, Polres Jember langsung ke lokasi memasang polis lain. Olah TKP pun digelar, sementara warga tak boleh mendekati lokasi. Takmir Masjid Fadil menyebut ledakan terjadi di sekitar tempat wudhu pria. Di dekatnya tempat wudhu. Kerusakannya apa saja? Kerusakannya itu kerusakan plafon, terus etalase buku-buku, termasuk juga roster, ya. Bersama lagi termasuk sumber keledakan itu diduga dari lemari. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerusakan cukup parah terjadi di sekitar pusat ledakan. Dugaan sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih awal, belum kita melakukan olah TKP lanjutan. Ada bentuk fisiknya seperti apa kira-kira? Bentuk yang kelihatan dari jauh tadi itu masih kayak ada papan besi yang ada ledakan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto turun langsung ke lokasi. Kapolda mengecek pusat ledakan sekaligus memberikan instruksi kepada jajarannya di lapangan. Selain Kapolda, tim Lapor Polda Jatim turun langsung ke lokasi untuk mengambil sampel reruntuhan.
Dari hasil penyidikan sementara, ledakan sangat kuat dan terjadi saat jemaah sedang melaksanakan sholat tarawih. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Melaju ugal-ugalan, sebuah bus menabrak sejumlah mobil pemudik di ruas tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Tak ada korban jiwa atau korban luka berat akibat kecelakaan ini. Lewat kamera dashcam, sebuah bus melaju ugal-ugalan saat melintasi kilometer 361 jalur tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Sopir bus yang tidak dapat kendalikan laju kendaraan menabrak sejumlah mobil pemudik di depannya. Tak ada korban jiwa maupun korban luka berat akibat peristiwa ini. Pihak Polres Batang kemudian menuju lokasi kejadian untuk selidiki motif pasti kecelakaan. Dari keterangan yang kami peroleh, untuk sementara waktu memang dari supir bus salah satu PO tidak bisa mengendalikan kendaraan, di mana kendaraan tersebut tidak bisa menjaga jarak aman sehingga menabrak 6 kendaraan mobil pribadi yang berada di depannya. Saat ini para korban luka-luka sudah diperbolehkan rawat jalan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Sebuah mobil rusak parah setelah diamuk massa karena diduga kabur usai menabrak sejumlah kendaraan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawas Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Trans Jawa wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kecelakaan terjadi di ruas jalan tol Trans Jawa Pemalang yang melibatkan 2 mobil pemudik dan 1 truk. Peristiwa bermula saat mobil yang melintas di bahu jalan melakukan pengereman mendadak hingga truk yang berada di belakangnya tidak dapat menghindar. Akibat benturan tersebut, mobil terdorong ke depan dan menabrak mobil lain yang saat itu sedang berhenti di bahu jalan. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. 2 korban luka ringan diperbolehkan rawat jalan. KBM Innova yang menabrak bodi belakang KBM Ras yang sedang terparkir di bahu jalan karena mengalami keadaan darurat. Untuk korban diakibatkan kecelakaan tersebut nihil, hanya korban material saja, dan sampai dengan saat ini penanganan kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pemalang. Polisi mengimbau pengguna jalan tol untuk menjaga jarak aman antar kendaraan guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Tembok pagar bekas gedung bioskop di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tiba-tiba roboh dan menimpa sejumlah pengendara yang sedang melintas. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyo Harjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya? Terlalu ini gali terus soalnya.
Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polisi menggerebek produsen petasan rumahan di Bangkalan, Jawa Timur. Selain menangkap pemilik tempat usaha petasan, polisi juga mengamankan serbuk mesiu siap pakai. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi pembuatan mercon di Desa Lembung, Pasesar, Bangkalan. Petugas menangkap 3 orang yang kedapatan sedang meracik petasan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun, dari 3 orang yang diamankan, hanya 1 yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia merupakan pemilik rumah sekaligus pemilik bahan peledak di lokasi. Penggerebekan produsen petasan dilakukan seiring makin maraknya penggunaan petasan jelang Lebaran. Petasan juga dijadikan alat untuk perang mercon antar pemuda. Modus operandi yang bersangkutan atau tersangka ini membuat bahan peledak mercon yang digunakan atau diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam rangka memeriahkan Lebaran, yang mana hal tersebut sudah dilarang. Polisi akan terus menggelar razia petasan hingga momen Lebaran demi mengantisipasi dampak buruk dari bahan peledak berbahaya tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Diduga mabuk, seorang pria di Tangerang Selatan, Banten ngamuk hingga merusak minimarket. Aksi pria ngamuk tersebut terjadi saat warga sedang sahur. Aksi seorang pria secara tiba-tiba ngamuk di depan sebuah minimarket di Pamulang, Tangerang Selatan terekam CCTV. Aksi pria ngamuk tersebut terjadi saat warga sedang sahur dan diduga pria tersebut dalam kondisi mabuk berat. Selain melontarkan kata-kata kotor, pelaku berulang kali melemparkan galon hingga kondisi kaca minimarket pecah berantakan. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dia kan sebenarnya kan arahnya dari atas ya, dari atas dia tuh emang udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk dah pokoknya. Terus dia sebenarnya udah lari ke atas, terus kenapa dia bisa turun lagi ke bawah, terus nempuk-nempuk ini Indomaret ini batu, terus ngamuk-ngamuk juga dia lempar-lempar galon juga. Kini warga berharap pihak kepolisian segera meringkus pelaku karena aksinya meresahkan dan membahayakan warga. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, peredaran uang palsu kian marak di Magelang. Polisi menangkap remaja pengedar uang palsu yang kerap beraksi di pasar tradisional dan telah edarkan uang palsu senilai 5,4 juta rupiah. Tim Satreskrim Polresta Magelang meringkus remaja 16 tahun warga Kecamatan Borobudur atas dugaan pengedaran uang palsu. Saat penangkapan, polisi berhasil menemukan uang palsu sebanyak 18 lembar pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Pelaku kerap beraksi di pasar tradisional, targetkan pedagang yang tidak memiliki alat pemeriksa keaslian uang dan dilakukan secara acak. Uang palsu yang didapat dari pelaku diperoleh melalui pembelian di media sosial. Pelaku membeli uang palsu sebanyak Rp1,85 juta seharga Rp400.000 dan sudah 4 kali memesan. Total uang palsu yang telah diedarkan pelaku mencapai Rp5,4 juta. Ketika kami amankan yang bersangkutan, didapati ada 18 lembar pecahan uang palsu, pecahan Rp100.000 dan 1 lembar pecahan Rp50.000 uang palsu. Setelah kami interogasi, kami bawa ke kantor, yang bersangkutan memang menerangkan membeli uang palsu tersebut melalui media online, kemudian menerima melalui jasa pengiriman dengan membayar uang Rp400.000. Setiap pembelian itu dapat Rp1.850.000 uang palsu. Pelaku akan dijerat dengan pasal 375 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari sebelum cuti bersama Lebaran, arus lalu lintas Kali Kangkung masih ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan diprediksi terjadi mulai sore hari. Empat hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung masih lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan di area gerbang tol. Meski demikian, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi sejak beberapa hari lalu. Tercatat lebih dari 31.000 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa, Semarang, dan Solo dalam 24 jam terakhir. Volume kendaraan diprediksi akan mulai meningkat lebih tinggi pada sore hari nanti. Mengingat besok 18 Maret 2026 merupakan hari pertama cuti bersama Lebaran. Pemirsa, menjelang puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama pagi ini masih terpantau ramai lancar. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai mengalami kenaikan signifikan. Diskon tarif tol 30% yang sudah mulai berlaku menjadi salah satu penyebab peningkatan mudik. Meski jumlah pemudik mulai naik, namun belum ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikatama. Dalam satu hari sejak diberlakukannya diskon tarif tol 30% pada 15 Maret lalu, dalam satu hari tercatat lebih dari 168.000 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikatama menuju tol Trans Jawa. Lonjakan kendaraan diprediksi terjadi pada siang hingga malam ini. Begitu pula di ruas tol Cikopo Palimanan, situasi arus lalu lintas hingga siang ini masih terlihat ramai lancar. Meski demikian, terjadi peningkatan volume kendaraan sebesar 22%. Menurut data yang diperoleh, 22.000 kendaraan melintasi tol Cipali sejak dini hari hingga pukul 9 pagi tadi. Peningkatan kendaraan diprediksi masih akan terus terjadi hingga 19 Maret 2026. Para pemudik diimbau untuk memanfaatkan titik rest area untuk menjaga kebugaran demi kelancaran perjalanan. Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung dengan Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Hadisti Arifa di rest area kilometer 207 tol Palimanan Kanci. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana saat ini? Ya, baik, terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar, cenderung landai, belum ada penumpukan terjadi sejak pagi tadi sampai dengan siang ini. Namun meskipun volume kendaraan berdasarkan data dari Jasa Marga telah mengalami peningkatan, yang mana untuk 1 kali 24 jam kemarin data yang kami himpun ini sudah masuk lebih dari 226.000 kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Itu pun seiringan dengan hadirnya diskon tarif tol dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026. Karena banyak juga beberapa dari perusahaan di Jabodetabek yang sudah memperlakukan cuti Lebaran. Kemudian kami sampaikan juga pemirsa bahwa terkait dengan rekayasa lalu lintas sampai dengan saat ini masih belum diterapkan karena mengingat untuk situasi saat ini masih belum memungkinkan untuk dilakukan rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow sampai dengan sistem one way atau satu arah. Kemudian jika nantinya terlihat ada lonjakan volume kendaraan terutama di sekitaran gerbang tol Cikatama atau traffic count-nya mencapai 5.000 kendaraan per 1 jam, maka pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Namun kembali lagi ini bersifat situasional. Kemudian ada pun beberapa titik yang menjadi lokasi kerap terjadinya kemacetan. Yang pertama adalah gerbang tol, kemudian yang kedua adalah rest area. Karena untuk gerbang tol sendiri permasalahannya banyak terjadi jika kita melihat dari kasus-kasus yang sudah bahkan dari tahun ke tahun, banyaknya kendaraan yang memang bermasalah di saldo e-tolnya habis, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya
penumpukan kendaraan, karena idealnya dalam satu kali transaksi ini hanya bisa memakan waktu 10 sampai 20 detik. Namun untuk jika saldo e-tol itu sendiri sudah habis, tentunya akan memakan waktu lebih dari 1 menit karena untuk melakukan top up terlebih dahulu. Kemudian selain itu ketika sudah mulai merasa kelelahan, ini masyarakat diimbau untuk melakukan istirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah ditentukan dengan maksimal durasi 30 menit. Karena itu untuk menghindari terjadinya gagal fokus ataupun kelelahan dalam berkemudi. Kemudian juga diimbau juga untuk perhatikan kembali kendaraan Anda, pastikan kondisi ban Anda dengan kondisi yang aman, kemudian juga pengereman dan juga kondisi Anda yang fit untuk menghindari terjadinya laka lantas yang memang kerap terjadi, terutama di saat ini cuaca yang sangat terik bahkan mencapai 36 derajat Celcius. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nanti sore ataupun malam akan turun hujan, karena jika dibandingkan dengan kemarin, cuaca ketika pagi sampai dengan siang sampai dengan sore ini masih cerah, kemudian pada malam hari, dini hari ini mulai terjadi hujan rintik-rintik, kemudian dengan intensitas yang sedang, dan juga di kawasan Cipali, Palimanan pada sore hari sempat diguyur hujan, sehingga inilah yang menjadi atensi dan juga harus waspada untuk menghindari terjadinya kasus-kasus laka lantas yang kerap terjadi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, selanjutnya kita ke Hadisti di rest area kilometer 207 Tol Palikanci. Hadisti, bagaimana situasi lalu lintas terkini di Tol Palimanan? Situasi lalu lintas di ruas tol Cipali atau Cikopo Palimanan pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Meski begitu, untuk volume kendaraan yang melintas pada hari ini sudah terjadi peningkatan jika dibandingkan dari hari kemarin. Berdasarkan informasi atau data yang kami terima dari pihak Cipali menyebutkan sejak pukul 00 hingga pukul 9 pagi tadi tercatat lebih dari 22.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cikopo Palimanan ini. Artinya, angka ini menunjukkan terjadi kenaikan mencapai 22,2% jika dibandingkan pada waktu atau jam yang sama di hari sebelumnya. Adapun mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yang mana mereka adalah pemudik. Ini kami lihat berdasarkan barang bawaan yang mereka angkut dan diletakkan di atas kap mobil. Ini juga tentunya menunjukkan antusias dan juga ambience pemudik mendekati waktu-waktu menuju Lebaran. Nah, kemudian juga kendaraan mayoritas berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya yang ditandai oleh plat nomor polisi kendaraan, yakni plat B dan juga plat-plat yang berasal dari sekitar kota Jakarta. Kemudian sesekali juga masih terlihat bus yang mengangkut para penumpang dari wilayah Jakarta tentunya menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan terjauh Jawa Timur. Lalu kendaraan angkutan yang membawa muatan besar juga sesekali masih melintas di ruas tol Cipali ini meskipun sudah diberlakukan atau diterapkan pembatasan operasional untuk truk pengangkut barang muatan besar ini, namun masih terlihat melintas di ruas tol Cipali. Nah, kemudian karena kondisi lalu lintas pada siang hari ini masih terpantau lancar, artinya kendaraan yang melintas ini masih dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal yakni 60 km per jam hingga 100 km per jam, sehingga pada siang hari ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas baik itu one way ataupun juga kontraflow. Rencananya penerapan rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan pada esok hari Rabu 18 Maret mengingat puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada esok sekitar pukul 10 pagi. Namun ini bersifat situasional, artinya jika terjadi kepadatan ataupun juga kemacetan yang signifikan barulah akan diberlakukan baik itu one way ataupun juga kontraflow. Namun siang hari ini terlihat kendaraan yang melaju ini masih dapat melaju secara normal ataupun juga masih dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal dan tidak diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas pada hari ini. Nah, kalau berdasarkan pantauan kami dalam beberapa waktu belakangan ini memang ada waktu-waktu yang menjadi favorit nih bagi masyarakat melakukan perjalanan mudik, yaitu waktu di pagi hari tepatnya selepas waktu sahur, kemudian juga pada waktu malam hari selepas berbuka puasa, di mana pada kedua waktu tersebut terjadi peningkatan volume kendaraan jika dibandingkan pada waktu siang dan juga sore hari. Nah, kemudian yang juga tak henti-hentinya dihimbaukan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, baik dihimbau dari pihak kepolisian maupun juga pihak yang bertanggung jawab atas tol Cipali ini untuk mengingatkan pemudik agar memastikan kondisi tubuh dalam keadaan yang baik, konsentrasi dan tidak mengantuk pada saat berkendara, kemudian juga memastikan kendaraan dalam keadaan yang prima.
dihimbau kepada para pemudik untuk memanfaatkan rest area terdekat untuk beristirahat, memastikan kembali kendaraan baik itu mesin, kemudian ban mobil, lalu juga tentunya sistem pengereman itu dalam keadaan yang baik, dan juga diharapkan atau dihimbau untuk beristirahat, untuk tidur sejenak agar tidak mengantuk saat mengemudi. Nah, memang untuk aturan yang diberlakukan di rest area ada durasi, yakni maksimal 30 menit yang dapat dimanfaatkan bagi para pemudik yang mampir di rest area agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di rest area. Demikian, Reza. Terima kasih Hadisti Arifah melaporkan dari Tol Palikanci, dan sebelumnya ada Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, pemudik memanfaatkan rest area kilometer 57 Karawang sebagai tempat beristirahat sekaligus menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Di perjalanan jauh, pemudik diimbau mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh agar perjalanan nyaman sampai di kampung halaman. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 57. Nah, dari pantauan saya memang di rest area ini sudah dipadati oleh berbagai masyarakat yang memang hendak melakukan mudik atau perjalanan ke kampung halaman. Nah, memang dengan kendaraan pribadi tentunya akan menimbulkan rasa lelah sehingga membutuhkan asupan ataupun amunisi agar tubuh selalu fit selama perjalanan mudik. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu masyarakat yang hendak melakukan mudik tentang bagaimana nih persiapan agar tubuh selalu fit dalam perjalanan mudik. Halo Mas, permisi, selamat siang. Boleh perkenalkan namanya siapa? Bom. Mas, ini mau mudik kemana nih kalau boleh tahu? Ke Tasik, Mbak. Wah, ini kan jaraknya cukup jauh. Kalau dari Mas sendiri bagaimana nih agar mempertahankan tubuh ataupun memastikan tubuh selalu fit dalam perjalanan? Saya sekeluarga mengkonsumsi Stimuno, dan Stimuno itu udah terbukti ada menyembuhkan penyakit-penyakit lain kayak misalnya flu, batuk, ispa atau TBC. Terima kasih Mas atas waktunya, semoga tetap sehat dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih, selamat siang Mas. Nah, itu dia pemirsa tadi. Bagaimana berarti masyarakat ini menyiapkan suplemen untuk diminum agar mempertahankan daya tahan tubuh selama perjalanan mudik agar bisa bersua dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Dari Karawang, Jawa Barat, Berliana Mileni, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, volume pemudik motor yang melintas di Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur semakin ramai. Polisi menyisir sepanjang jalur mudik wilayah Jakarta Timur dan masih menemukan ranjau paku yang membahayakan pemotor. Menggunakan mobil yang dilengkapi peralatan magnet, aparat Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menyisir jalur mudik di wilayah Jakarta Timur, khususnya di jalur dari arah Jakarta menuju Pantura. Secara perlahan, polisi membersihkan ranjau paku yang bertebaran di sepanjang jalan. Hasilnya, sejumlah ranjau yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sejumlah titik. Pembersihan ranjau paku ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik motor yang melintas di jalur arteri, serta untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Membantu masyarakat yang akan pulang kampung biar perjalanannya merasa aman, nyaman, ya tidak terganggu karena adanya kendala ranjau paku. Jadi kami bersihkan. Jelang Lebaran, volume pemudik motor yang melintas di ruas jalur mudik Kalimalang terus meningkat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah mempersiapkan berbagai rekayasa demi kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan akan berlakukan one way nasional pada 18 Maret besok. Rencana one way nasional flag out untuk arus mudik adalah tanggal 18. Arus balik nanti akan kita lihat lagi, tetapi sampai saat ini kondisi arus lalu lintas cukup terkendali. Kepadatan ada, ya. Peningkatan arus juga, ya. Tetapi dengan adanya work from anywhere, ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB, ini juga sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas, baik yang berada di tol dan berada di arteri.
Karena tidak ada yang merawat, seorang pemudik motor ke Pulau Sumatera terpaksa membawa serta kucing peliharaannya. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 kendaraan. Seperti inilah antrean pemudik motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Di antara ramainya antrean, satu pemudik motor membawa serta 2 kucing peliharaannya. Menggunakan tas khusus, kucing ras ini hanya duduk tenang. Menurut pemiliknya, ia terpaksa membawa mudik kucingnya karena tidak ada yang mengurus saat ia pulang kampung. Nggak ada yang ngurus, bawa aja. Ya anteng aja sih, paling panasan dikit doang. Nggak ada ngamuk gitu loh? Enggak. Ngamuk enggak lah. Ini doang. Ada persiapannya ke Pak? Misalnya bawa makanannya? Ya paling makanannya aja sih, yang dia suka gitu. Makanan basah, snack. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri, arus mudik menggunakan kereta api jarak jauh kian meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik keberangkatan yang dipadati penumpang sejak sepekan terakhir. Sejak Selasa pagi, penumpang terus berdatangan memenuhi area stasiun dengan membawa berbagai barang bawaan untuk perjalanan mudik ke sejumlah wilayah. Hari ini ada sebanyak lebih dari 24.000 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah melalui stasiun Pasar Senen. PT KAI mencatat penjualan tiket terus meningkat dan diperkirakan masih akan bertambah mendekati puncak arus mudik gelombang 2 yang diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret mendatang. Sementara itu, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten juga mulai meningkat jelang puncak arus mudik Lebaran 2026. Kondisi lalu lintas di kawasan pelabuhan pun mulai ramai. Meski demikian, belum terlihat adanya antrean panjang memasuki Pelabuhan Merak. Antrean hanya terjadi saat kendaraan pemudik bergantian memasuki kapal. Sebagian besar pemudik memilih menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada malam hari untuk menghindari cuaca panas. Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung bersama Yasmin Atania di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang, rekan-rekan, kita ke Yasmin terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana kondisi penumpang di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan? Ya, moda transportasi kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat yang hendak melakukan mudik di momen libur Lebaran 2026. Terbukti dari banyaknya penumpang yang datang sejak pagi hari tadi ke Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini. Adapun hingga saat ini calon penumpang terus berdatangan untuk memadati area stasiun dan didominasi oleh keluarga yang terus serta membawa buah hati mereka. Nampak juga ini mereka membawa koper besar, tas, hingga membawa kardus berisi barang bawaan dan juga oleh-oleh. Nah, mayoritas penumpang ini dominasi tadi selain oleh keluarga juga banyak yang datang bersama
rombongan begitu yang mengikuti kegiatan mudik bareng untuk titik startnya di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Kemudian berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak KAI terkait dengan hari ini akan ada lebih dari 24.000 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah wilayah dengan tujuan favorit ada ke Semarang, kemudian juga ke Surabaya, Purwokerto dan juga Bandung. Jika dibandingkan dengan keberangkatan di momen reguler, ada kenaikan sekitar 12 hingga 13.000 penumpang per harinya. Kemudian PT KAI juga mencatat penjualan tiket keberangkatan hari ini dari wilayah Daup 1 Jakarta telah menembus angka 51.225 tiket dan angka ini diperkirakan masih akan terus meningkat. Namun bagi Anda yang baru berencana ingin mudik menggunakan kereta api jarak jauh tak perlu khawatir karena berdasarkan informasi yang kami terima mulai hari ini hingga bulan April masih ada sebanyak sekitar 300.000 tiket yang bisa Anda beli begitu ya. Dan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api jarak jauh khususnya di stasiun Pasar Senen ini untuk datang lebih awal guna menghindari adanya keterlambatan. Sekian. Kemudian kita ke Pelabuhan Merak Banten, ada Salam di sana. Salam, apakah peningkatan pemudik yang menyeberang dari Merak siang ini sudah terlihat? Ya, betul sekali Reza dan juga pemirsa bahwa untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini sudah mengalami adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin di mana arus lalu lintasnya ini justru cenderung lebih lengang. Bahkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin selama kurun waktu 24 jam ini ada lebih dari 75.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung yang memang jumlahnya ini turun sekitar 15,3%. Sementara itu untuk arus kendaraannya sendiri, ini total kendaraan yang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung tercatat ada lebih dari 17.000 kendaraan, di mana jumlahnya ini juga turun 17, sekian persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Tapi kalau kita akumulasi Reza dan juga pemirsa dari H-10 hingga H-5 Lebaran ini totalnya untuk penumpang sendiri ada sebanyak 363%, di mana jumlah ini naik sekitar 2,8% jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Sementara untuk kendaraan sendiri juga turut mengalami kenaikan. Dari H-10 hingga H-5 ini ada lebih dari sekitar 70.000 kendaraan yang sudah melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung yang juga ini jumlahnya naik sekitar 6,5% jika dibandingkan dengan tahun periode sebelumnya. Dan memang ini bisa dikarenakan karena terjadi adanya pembagian untuk waktu arus mudik sendiri memang terbagi menjadi ke dalam dua segmen atau juga dua siklus untuk puncak arus mudik. Di mana untuk siklus pertama di gelombang pertama ini sudah berlangsung pada tanggal 14 dan juga 15 Maret kemarin di hari Sabtu dan juga Minggu. Kemudian untuk di gelombang keduanya di puncak arus mudik sendiri ini baru akan terjadi pada tanggal 18 dan juga 19 Maret mendatang, sehingga dua momen ataupun juga dua gelombang arus mudik ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa untuk di Pelabuhan Merak Banten ini bisa menjadi merata untuk penyebaran dari siklus arus mudik sendiri, sehingga arus lalu lintasnya juga cenderung lebih ramai begitu dan juga lebih terkendali. Memang untuk informasi kami dapatkan bahwa nantinya akan dilakukan juga delay system maupun juga single tarif. Reza. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan dari Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya ada Yasmin Atadia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, perjalanan panjang sering membuat kita mual. Lalu bagaimana mengatasinya? Berikut tips dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin atasi mabuk perjalanan. Nah, kalau kita lagi bosan di jalan, kita kan seringnya lihat HP. Lihat HP ini yang menyebabkan rasa mual, karena otak kita bingung menerima sinyal gerak dari HP sama sinyal gerak dari kendaraan kita. Nah, sekarang saya ajarin gimana caranya mencari tombol rahasia di tubuh kita. 3 jari kita ditaruh di bawah pergelangan tangan. Terusnya jempolnya kita taruh di tengah. Nah, inilah titik tombol rahasia tersebut. Yang kita lakukan, kita tekan nih sampai kukunya warna merah berubah jadi putih. Kemudian dilepas lagi, tekan lagi sambil tarik nafas, kemudian lepas lagi sambil buang nafas. Kalau ini kita lakukan 30 kali, rasa mualnya nanti akan hilang. Titik ini namanya adalah titik acupressure atau sering disebut P6. Udah ada bukti ilmiahnya nih, evidence based, bahwa kalau kita lakukan tekanan seperti tadi, ini akan menghilangkan rasa mual. Tapi jangan lupa, selain kita lakukan yang di tangan kanan, kita juga harus lakukan hal yang sama di tangan.
Perjalanan panjang menuju ke kampung halaman membuat para pemudik kelelahan. Untuk mengembalikan stamina dan menjaga kondisi tubuh, para pemudik beristirahat di sejumlah titik rest area dan juga membekali diri dengan plester pereda nyeri. Dan berikut laporan jurnalis Berliana Mileni dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 57 dan jika saya lihat memang terpantau sudah banyak para pemudik yang nampaknya sedang beristirahat di sela-sela perjalanan mereka. Nah, memang pemirsa tidak dapat dipungkiri melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi ini pasti menimbulkan rasa lelah sehingga membutuhkan persiapan yang matang. Nah, saya akan coba mengajak Anda berbincang dengan salah satu pemudik untuk mengetahui apa saja nih yang dipersiapkan selama perjalanan mudik. Selamat siang Mas, Mbak. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Aris. Zahra. Nah, ini ngomong-ngomong mau mudik kemana nih? Kita mau ke Malang, iya. Nah, ini kan perjalanannya jauh. Apa saja sih yang dipersiapkan nih? Nah, persiapannya biasa sih pastinya kondisi mobil harus oke, Mbak. Terus juga utamanya adalah kondisi tubuh harus fit. Apalagi kalau mudik perjalanan jauh, itu kan biasanya badan pegel-pegel, nyeri otot, terus kadang kaku juga. Nah, biasanya udah nggak fokus tuh kalau udah kondisi seperti itu. Tapi saya biasanya selalu sedia ini nih. Ini salon pas yang panas untuk meredakan nyeri, kaku-kaku, pegel, dan ini yang lebih panas kalau nyerinya udah lebih parah lagi gitu. Nah, kebetulan tadi sebelum berangkat kita udah stok dulu semua varian ya. Iya, dan aku juga pakai nih Mbak yang varian salon tas putih. Aku pakai di leher sama di parut untuk mencegah masuk angin pada saat perjalanan jauh. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selalu sehat dan selamat sampai tujuan nanti. Terima kasih. Nah, itu dia pemirsa, tadi ternyata mempersiapkan plester pereda nyeri yang terdiri dari 3 varian, yaitu ada yang hangat, ada yang panas, dan juga ekstra panas. Dan tentunya penting juga untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dan melakukan peregangan otot agar tetap rileks dan melancarkan peredaran darah. Jangan lupa untuk membawa plester pereda nyeri sebagai teman mudik Anda. Dari Karawang, Jawa Barat, Berliana Mileni, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Perjalanan para pemudik di tahun ini harus menghadapi peralihan musim hujan ke kemarau yang cukup menantang stamina. Cuaca panas dan rasa gerah kerap dialami selama perjalanan, seperti di rest area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Kita simak bersama liputan Berliana Mileni berikut ini. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 57 dan dari pantauan saya memang sudah banyak sekali para pemudik yang nampaknya sedang beristirahat di sela-sela perjalanan mereka. Nah, memang melakukan mudik atau melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi ini nampaknya pasti merasakan lelah, belum lagi macet dan juga cuaca yang panas. Lalu saya penasaran nih bagaimana para pemudik mencari solusi atas permasalahan tersebut. Saya akan mencoba mewawancarai salah satu pemudik yang ada di rest area kilometer 57. Selamat siang Mas, permisi. Boleh minta waktunya? Mas, dengan siapa? Dengan Rido, Mbak. Oke. Ini mau mudik kemana nih ngomong-ngomong? Mau ke Surabaya, tapi masih jauh, masih 10 jaman lagi kurang lebih. Jadi persiapannya apa aja nih untuk mudik hari ini? Persiapan? Ya, jadi karena kita mudiknya sama anak, jadi aku pastiin dulu nih supaya keluarga saya tuh fit, supaya nanti mudiknya itu aman dan nyaman. Nah, tadi aku habis beli Baby Fever di Alfamart. Jadi Mbak, Baby Fever itu nggak cuma buat kompres demam pada anak, tapi juga menjadi solusi pada saat mudik. Dan bisa membuat nyaman selama 10 jam karena dapat menghilangkan rasa lelah dan gerah. Terima kasih banyak Mas Mbak waktunya, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, nah itu dia pemirsa, bagaimana ternyata pemudik ini menyediakan plester kompres sejuk yang karena tidak hanya untuk meredakan demam saja, tapi juga bisa meredakan lelah dan juga cuaca yang panas. Jangan lupa untuk sedia plester kompres sejuk sebagai teman perjalanan mudik Anda. Dari Karawang, Jawa Barat, Berliana Mileni, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Program ini memberangkatkan pemudik menuju Kepulauan Bangka Belitung dari dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 memberikan fasilitas mudik gratis untuk warga ke Kepulauan Bangka Belitung. Program mudik gratis ini diikuti sebanyak 1.239 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, hingga Bandung. Selain dapat menghemat biaya, perjalanan melalui jalur laut dengan kapal perang ini juga terbilang cepat. Untuk mencapai Pulau Bangka, pemudik hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari perjalanan. Kebetulan kami dapat info dari saudara-saudara dan teman-teman sekampung halaman, ada program mudik gratis ini dari TNI AR. Biasanya kalau ke Bangka Belitung tuh 24 jam biasanya gitu, sampai ke Pulau Bangka 24 jam, nanti disambung lagi ke Pulau Belitung mungkin sekitar 4 atau 5 jam gitu. Program mudik gratis menggunakan kapal perang menuju Bangka Belitung ini baru pertama kali digelar. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi masyarakat ini dari Ikatan Keluarga Masyarakat Bangka Belitung, dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, maupun masyarakat Bangka Belitung itu sendiri, yang dengan sangat antusias begitu diumumkan, baru 2 hari sudah penuh kuota yang ada ya. Rencananya KRI Semarang 594 akan bersandar di Bangka Belitung hingga masa arus balik mudik. Nantinya kapal ini akan kembali ke Jakarta pada saat arus balik Lebaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau arus mudik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. AHY menyatakan tim juga disiapkan guna mengantisipasi terjadinya bencana saat arus mudik Lebaran 2026. Perlu kami laporkan, KAI sudah menyiapkan jumlah kereta lebih dari tahun lalu. Terjadi peningkatan kurang lebih 2,1%. Ya. Atau sekitar 49.886 kereta api yang dipersiapkan tahun ini. Ini berlaku untuk kereta klasifikasi jarak jauh maupun yang sifatnya lokal. Dan tadi juga bisa dijelaskan berbagai jenis kereta termasuk juga KRL, KRD, dan lain sebagainya. Diperkirakan bahwa akan ada kurang lebih 5 juta, hampir 5 juta ya Pak, kurang 20.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan. Hari ini saja ada kurang lebih 24.000. Ini ada lonjakan dari hari-hari reguler sekitar 12-15.000. Jadi artinya memang bisa dibayangkan KAI harus melayani masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya, dan kita juga memprediksi stasiun-stasiun yang akan sangat sibuk, terutama sebagai stasiun pemberangkatan maupun stasiun tujuan. Di antaranya tentu Pasar Senen ini, kemudian Gambir ya. Lalu ada Yogyakarta juga. Pemudik pengguna mobil listrik yang melintasi wilayah Sragen, Jawa Tengah tidak perlu khawatir jika kehabisan daya. Polisi menyiapkan layanan pengisian daya darurat gratis melalui mobil charger keliling bernama Mbak Dewi. Mbak Dewi atau Mobile Bakti Digital Electric Vehicle Way Incident, mobil operasional milik Satlantas Polres Sragen yang dimodifikasi menjadi layaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi secara mobile di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui layanan ini, pemudik pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di tengah perjalanan bisa mendapatkan bantuan pengisian daya darurat agar kendaraan dapat kembali melanjutkan perjalanan. Saya dari Sukoharjo perjalanan ke Kawi mau pulang, kemungkinan baterai mobil listrik saya tidak sampai rumah. Saya coba berhenti di Sragen dan saya diarahkan sama mas-mas yang Sragen sini, suruh telepon 110, nanti pasti dibantu Pak Polisi.
Kendaraan charger mobile ini siaga di pos terpadu alun-alun Sragen dan akan langsung menuju lokasi pemudik untuk memberikan bantuan pengisian daya darurat setelah pemudik menghubungi hotline 110. Apabila ada pemudik yang mungkin mengalami kehabisan daya secara mendadak, bisa menghubungi layanan call center kami 110 ataupun juga dengan scan barcode chatbot Sipolan Polda Jateng. Kemudian nanti petugas kami akan menghampiri pemudik tersebut dengan membawa Mbak Dewi ini untuk memberikan pelayanan pengisian daya listrik sampai dengan 10%. Melalui layanan ini, polisi berharap para pemudik pengguna mobil listrik dapat merasa lebih aman dan nyaman selama arus mudik dan arus balik lebaran. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda mudik melalui jalur Pantura di Indramayu, Jawa Barat, pasti akan menemui penyapu uang. Namun hari ini, penyapu uang dirazia polisi karena membahayakan pemudik dan juga diri sendiri. Puluhan warga ini berlari menghindari kejaran polisi yang melakukan razia di jembatan Sukra, jalur Pantura Indramayu. Para pelaku dari berbagai usia menantikan warga yang melempar uang berbagai pecahan dengan sapu. Polisi melakukan penertiban untuk keamanan warga yang mudik dan para pelaku. Puluhan sapu yang terbuat dari ranting pohon diamankan polisi. Polisi menegur warga agar tidak melakukan aktivitas ini karena padatnya jalur Pantura. Jika kembali melakukan, polisi akan memberi tindakan tegas. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, macet parah kembali mewarnai angkutan mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrane, Bali. Ribuan kendaraan masih terjebak macet di ruas Jalan Denpasar, Gilimanuk sejauh 30 km. Sempat berkurang antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Selasa pagi, kembali macet parah sejauh 30 km hingga Desa Banyubiru, Jembrane. Banyak pemudik mencari jalur alternatif Singaraja Gilimanuk, namun macet parah hingga belasan kilometer. Meski terjebak kemacetan, para pemudik mengaku tetap semangat. Data ASDP tercatat 300.000 orang menyeberang ke Pulau Jawa, naik 7% dibandingkan tahun lalu. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Masyarakat berbondong-bondong berebut tiket mudik untuk pulang ke kampung halamannya. Agar kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi saat lakukan perjalanan mudik, pemudik disarankan selalu sediakan air mineral. Dan berikut laporan Ismalia Meidasari. Kita semua alhamdulillah. Tak terasa sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri datang, dan sepertinya momen mudik ini sudah menjadi tradisi terutama bagi para perantauan yang jauh dari kampung halamannya. Namun banyak juga masyarakat yang mengikuti event mudik gratis. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rini Hestrinalina selaku General Marketing Manager PT Midi Utama Indonesia. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Ya, Ibu, seperti apa nih kegiatannya di event mudik gratis ini, Bu? Ya, kegiatan pelepasan mudik, serunya mudik bareng member Alpamidi hari ini bisa dilihat suasananya sangat seru ya, Mbak ya, gitu. Mereka datang dari berbagai lokasi ke sini. Mereka tujuannya satu, pengen ketemu dengan sanak saudara di kampung halamannya. Nah, kalau kita lihat tadi pagi kita udah ada acara senam bersama, kemudian ada door prize gitu, mereka senang banget kan. Kemudian juga ada hiburan artis. Gak lupa nih kita juga dengerin ada himbauan dan tips dari kepolisian supaya kita bisa mudik dengan selamat dan juga aman gitu, seperti itu. Dan juga kita berharapnya mereka terhibur semua gitu, konsumen kita. Wah, seru sekali ya, Ibu. Nah, ini Ibu kan ada beberapa kolaborasi dengan partner ya. Seperti apa kolaborasinya dengan partner? Kalau bicara kolaborasi dengan partner, tentunya ada ya support dari partner dan kami berterima kasih banget. Salah satunya kolaborasi acara serunya mudik bersama member Alpamidi ini dengan brand Aqua gitu ya. Kita strong partner dan udah cukup beberapa kali mensupport kita juga. Nah, kita melihat ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat bagus gitu, karena
mensupport program mudik dan juga sama-sama punya konsumen yang loyal baik terhadap Alfamidi dan juga brand sponsor kami salah satunya Aqua tersebut gitu. Harapannya bisa lebih erat lagi dan terus mensupport kegiatan kami untuk tahun-tahun mendatang. Oke, baik Ibu. Nah Ibu, ini ada berapa pemudik yang mengikuti mudik gratis ini dan akomodasinya menggunakan apa nih Ibu? Hari ini alhamdulillah kita memberangkatkan sekitar 1.250 pemudik. Dengan moda transportasi ada dengan darat, dengan bis, kita menyediakan sekitar 27 bis dan juga kita memberangkatkan pemudik dengan dengan pesawat dengan tujuan Medan, Makassar dan juga Palembang, gitu Mbak. Dan kita juga menyiapkan 10 mobil eksklusif. Ini mudik eksklusif ini mobil pribadi beserta dengan supirnya untuk para pelanggan setia kami dengan pembelian produk sponsor terbanyak, salah satunya Aqua. Wow, bagus sekali ya Bu. Nah mungkin bisa disampaikan harapannya ini seperti apa Bu dari mudik gratis ini? Harapannya tentunya kami akan terus bisa mempererat hubungan dengan konsumen setia kami ya. Mereka lebih loyal ke Alfamidi dan bisa terus tahun-tahun berikutnya memberangkatkan para pelanggan setia kami dan juga disupport oleh brand-brand sponsor kami salah satunya Aqua dan bisa lebih banyak lagi kita berangkatin, gak cuma dengan tujuan kota yang sekarang dan juga tujuan kota yang lebih banyak lagi. Karena itu, kami sangat senang dapat mendukung Alfamidi dalam program tahunan Serunya Mudik bersama member Alfamidi 2026. Melalui sinergi ini, Alfamidi bersama para mitra termasuk Aqua memfasilitasi keberangkatan 1.250 pemudik melalui berbagai moda transportasi, mulai dari 27 armada bus menuju Solo, Yogyakarta, dan Surabaya, 10 paket perjalanan mudik eksklusif menggunakan mobil Innova, hingga perjalanan udara untuk 35 pemudik ke Medan, Makassar, dan Palembang. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Aqua juga menghadirkan area teras adem di lokasi pelepasan dan di beberapa titik mudik nantinya. Sebuah ruang singgah yang kami siapkan agar para peserta dapat bersantai sejenak sekaligus memastikan kebutuhan hidrasi mereka terpenuhi sebelum memulai perjalanan jauh. Ya, para pemudik juga dihimbau untuk terus menjaga kondisi badannya supaya bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat melepas rindu selama di perantauan. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Anda masih di iNews Siang bersama saya Jen Cahyani, berikut segmen Cahaya Ramadan. Pemirsa, seorang muazin masjid di Kota Depok, Jawa Barat meninggal dunia saat sholat tarawih berjamaah. Ia terjatuh dan meninggal dalam posisi sujud. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik seorang muazin Masjid Jami Babus Salam Kemiri Muka, Beji, Kota Depok meninggal dunia saat menunaikan salat tarawih berjamaah. Muazin bernama Maji yang ada di saf terdepan tiba-tiba jatuh dan bersujud tidak sadarkan diri. Usai sholat, jemaah lain mencoba membangunkan Marji, namun diduga ia sudah meninggal dunia hingga langsung dibopong dibawa ke rumah sakit. Menurut pengurus masjid, almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Selama hidupnya, almarhum dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan, selain mengumandangkan azan yang menjadi tugasnya. Surat Lailatul Qadar dibacakan langsung dia sujud dari berdiri sebelum waktunya ruku ya. Sebelum waktunya ruku langsung sujud. Dia menahankan rasa sakit ya, nggak kuat waktu berdiri. Jadi dia langsung sujud gitu kan. Nah, di dalam sujud itu kita nggak tahu dia nggak ada gerak sama sekali, kita nahanin sakit aja.
Terus ada itu ketua DKM lewat di samping saya sebelahnya, bangunin nggak bangun juga gitu kan. Nah pas nunggu 1 rakaat setelah salam digotonglah ke belakang sama jamaah. Baru diketahui sudah tidak. Di ini dulu dipijit-pijit, terus dikasih minyak boreh ya kan, diusap-usap badannya. Ternyata nggak ada respon sama sekali. Saat ini jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, perajin dodol khas Tenjo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat kebanjiran pesanan. Pembuatan dodol pun meningkat 100% dibandingkan hari biasanya. Kerja keras mengaduk adonan dodol membuahkan hasil bagi perajin dodol khas Tenjo di Kabupaten Bogor. Jelang Lebaran, mereka kini kebanjiran pesanan. Kudapan ini semakin diminati karena rasa legit yang khas. Pesanan pun datang tidak hanya dari Bogor, tapi juga dari daerah lain. Rata-rata memesan dodol khas Tenjo untuk disajikan saat Lebaran nanti bersama keluarga. 9 kilo. Buat dibagi-bagiin sama keluarga? Iya. Lebaran juga ya? Iya. Tapi kalau ditotalin sama saya juga jadi 12 kilo. 12 kilo? Iya. Sementara itu, perajin dodol mengaku permintaan mendekati Lebaran mencapai 80 hingga 100% dibandingkan hari biasa. Bahkan untuk memenuhi permintaan pelanggan, perajin harus membuat ratusan kilogram dodol dengan berbagai varian. Favorit itu mulai dari original, wijen, durian, itu paling favorit banget. Ya mulai dari istilahnya yang muda sampai yang tua tuh ya hobi itu. Apalagi generasi yang baru itu mereka lebih suka durian. Perajin pun terpaksa harus menambah pekerja hingga 30 orang yang sebelumnya di hari biasa hanya 25 orang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Meskipun di tengah ketegangan, masyarakat Gaza tetap memenuhi masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kehadiran malam Lailatul Qadar juga dicari oleh umat muslim di Abu Dhabi. Ratusan warga Palestina memperingati Lailatul Qadar di Masjid Al-Omari di kota Gaza. Para jamaah berbondong-bondong memasuki masjid dan melaksanakan sholat. Di tengah kekhawatiran keamanan, jemaah tetap khusyuk untuk menjalankan rangkaian ibadah. Meski demikian, momen Lailatul Qadar ini dimanfaatkan untuk menyembuhkan hati mereka yang lelah dengan kondisi negeri mereka. Masjid Agung Omari, landmark keagamaan terpenting di Gaza, merupakan pilar kehidupan masyarakat Gaza, jantung pendidikan agama, dan pertemuan komunitas selama bertahun-tahun. Masjid ini menonjol karena arsitektur tradisional dan kubahnya yang tinggi. Konflik di Gaza menyebabkan masjid tersebut mengalami kerusakan material yang parah di beberapa bagian dinding, langit-langit, dan area lainnya. Ribuan jemaah berkumpul di Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi untuk memperingati salah satu malam tersuci di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Jemaah dari berbagai kalangan tiba di masjid untuk membaca Al-Quran dan sholat tarawih di aula dan halaman terbuka masjid. Masjid Agung Sheikh Zayed adalah salah satu landmark keagamaan dan budaya paling terkenal di Uni Emirat Arab. Lailatul Qadar menjadi malam paling suci dalam bulan Ramadan yang hadir pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Umat muslim mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan serangkaian ibadah dari wajib hingga sunnah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Rosalin Hugh. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan Wali Kota Bandung. Muhammad Farhan membekukan seluruh izin pembangunan proyek bus rapid transit setelah menemukan sejumlah persoalan pada kualitas pengerjaan infrastruktur. Farhan bahkan menegur terkait dengan penanggung jawab proyek Kementerian Perhubungan karena dianggap merusak Kota Bandung. Dan Anda nggak ada pengumuman, nggak siap. Kenapa?
Jadi sebenarnya ada Bapak? Mana? Ada nggak tulisan BRT punya kementerian gitu? Inilah video Wali Kota Bandung Muhammad Farhan marah saat meninjau progres pembangunan bus rapid transit di beberapa titik di Kota Bandung. Pak, ini jelek sekali ya, Kota Bandung rusak nih jadinya nih. Ini kan program nasional. Farhan menilai pengerjaan proyek transportasi publik tersebut belum menunjukkan standar yang layak untuk sebuah proyek besar. Ia bahkan menegur keras penanggung jawab proyek Kementerian Perhubungan yang dinilai tidak profesional dan merusak keindahan. Ia menyebut sejumlah lokasi yang menjadi sorotan karena kondisi pekerjaannya dinilai belum rapi. Mau pejalan kaki bisa aman gimana? Ini teh jalur wisata, salah satu dari 17 ruas jalan utama. Menurut Farhan, perbaikan di titik tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum ada kelanjutan pekerjaan lainnya. Kita minta BRT di stop dulu karena hasil pekerjaannya sudah kita review itu jelek sekali. Merusak ya, itu yang di jalan Dago, Riau, Merdeka, itu lagi kita minta perbaiki dan masuk rencana. Kita minta perbaiki dulu, jadi izin konstruksinya sementara kita tahan dulu. Farhan juga menegaskan, pemerintah kota tidak akan mengizinkan penambahan pekerjaan baru, baik untuk pembangunan koridor maupun pekerjaan di luar koridor BRT sebelum perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan LPSK memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras. Komisi 3 DPR juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Siapa namanya nanti? Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman juga meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan juga profesional. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Pemirsa, pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, diduga dilakukan 4 orang menggunakan 2 motor. Fakta ini didapatkan oleh penyidik dari analisa terhadap 86 kamera ataupun titik kamera CCTV. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat, dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan, dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI, rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini.
Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi untuk demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Tindakan tersebut merupakan percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Setelah berkoordinasi dengan berbagai ahli pidana hingga kedokteran, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan menjelaskan aksi kekerasan tersebut percobaan pembunuhan berencana. Untuk itu, maka kesimpulan sementara kami bahwa serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Saya ulangi, serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menguji komprehensif pasal 459 KUHP dan pasal 17 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus memenuhi pasal tersebut. Selain itu, tim Advokasi untuk Demokrasi juga menilai penyerangan terhadap Andri Yunus memiliki aktor intelektual yang harus segera ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Netanyahu tepis rumor tewas sambil menikmati kopi. Warganet justru semakin curiga video hasil AI. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal sijil. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara. Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sejil, Iran juga meluncurkan rudal Khorram Shah, Khaybar Shekan, Qadr dan juga Emad. Allahu Akbar!
Pemirsa, Iran terus melakukan serangan balasan terhadap Zionis Israel dan Amerika dalam perang yang telah memasuki minggu ketiga. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka akibat serangan balasan Iran di sejumlah kota Israel. Satu orang terluka setelah bom Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Bnei Brak. Ledakan bom juga menyebabkan kerusakan pada sebuah blok apartemen setelah sebuah sub munisi menghantam lantai 3 bangunan tersebut. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat Zionis Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari. Tehran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap posisi militer Israel dan Amerika. Selain di Bnei Brak, sejumlah orang juga terluka setelah serangan bom tandan Iran dengan pecahan peluru terbesar di beberapa lokasi menyusul perentetan rudal yang dilancarkan Iran. Pecahan amunisi berserakan di tanah di samping jalan utama, sementara petugas tangkap darurat dan kendaraan polisi terlihat di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. 2 orang mengalami luka ringan dalam serangan. Laporan awal menyebutkan serpihan jatuh di sejumlah kota di Rishon LeZion, Ramle, dan Bnei Brak. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap posisi militer Israel dan Amerika di sejumlah negara Teluk. Pemirsa, kepanikan melanda parlemen Israel saat serangan rudal Iran menyasar wilayah di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. Para anggota parlemen Israel tiba-tiba berdiri dan bergegas mencari perlindungan setelah sirine peringatan rudal berbunyi saat rapat diadakan. Sejumlah pecahan rudal balistik yang diluncurkan Iran jatuh di berbagai lokasi di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. הנה התראה בזמן אמת שמלמדת על הניתוק של הקואליציה. בושה וחרפה שאתם